ditolak, surat balasan Pemkot untuk Persebaya. Pemkot Surabaya akhirnya membalas surat yang dikirim manajemen Persebaya. Sebelumnya Persebaya telah 2 kali mengirim surat ke Pemkot Surabaya terkait penyewaan Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, dan Stadion Gelora 10 November. Surat Persebaya itu telah dikirimkan kepada Dispora Surabaya pada Senin lalu, tanggal 15 Maret. Itu adalah surat kedua setelah surat sebelumnya tanggal 3 Maret belum dibalas. Berikut bunyi surat balasan dari Dispora Pemkot Surabaya. Surabaya, tanggal 18 Maret tahun 2021, kepada Saudara Chandra Wahyudi selaku manajer PT Persebaya Indonesia. Menunjuk surat saudara nomor 16 PTPI 2021 tanggal 15 Maret tahun 2021, perihal permohonan informasi terkait penggunaan Stadion Gelora 10 November Surabaya. Bersama ini disampaikan bahwa lapangan masih dalam masa pemeliharaan oleh penyedia barang atau jasa sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Dan selanjutnya akan kami gunakan untuk latihan Akademi Sepak Bola Surabaya. Demikian atas perhatiannya yang baik disampaikan, terima kasih. Adaptasi pemain baru lancar, Arif Satria pastikan lini belakang Persebaya kian solid. Dikutip dari tribunjatim.com, bek Persebaya Surabaya, Arif Satria akui adaptasi dengan 2 pemain baru lini belakang, Reva Adi Utama dan Frank Rikat Sokoi tidak ada kendala. Meskipun masih butuh waktu agar chemistry di antara mereka benar-benar terjalin. 2 pemain tersebut baru bergabung dengan Persebaya awal bulan Maret tahun 2021 lalu. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Cuma butuh waktu saja untuk bisa lebih solid lagi, ungkap Arif Satria saat dihubungi tribunjatim.com, Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Meski tanpa pemain asing di lini belakang, Arif Satria tegaskan, ia siap mengawal lini pertahanan. Termasuk juga jika diduetkan dengan pemain siapapun di lini belakang, pemain 25 tahun itu akui tidak mempermasalahkan, siap bekerja sama secara maksimal. Selain Arif Satria, nama-nama center back Persebaya ada M. Syaifuddin, 2 pemain muda, Rizky Ridho dan Rahmat Irianto. Insya Allah siap, minta doanya semoga bisa kasih yang terbaik buat tim dan warga Surabaya khususnya, pungkasnya. Artikel ini dikutip dari tribunjatim.com. Untuk berita lebih lengkap kunjungi website tribunjatim.com. Saatnya Persebaya kelola stadion selain GBT dan Gelora 10 November. Setelah sekian lama tanpa kejelasan di mana home base Persebaya di musim ini, akhirnya Pemkot Surabaya menolak Persebaya memakai 2 stadion di Surabaya. Melalui surat yang dikirim ke Persebaya, Dispora Pemkot Surabaya menolak surat pengajuan izin Persebaya menggunakan Stadion GBT dan Stadion 10 November. Tentu kabar ini membuat kecewa seluruh bonek mania. Dan mungkin akan ada pergerakan dari bonek mania di Surabaya. Namun jika Pemkot ngotot menolak Persebaya menggunakan 2 stadionnya, maka kita sudah seharusnya legawa dan mencari solusi lainnya. Sebenarnya Persebaya pasti bisa membangun stadion sendiri di Surabaya tanpa harus mengandalkan menyewa stadion milik Pemkot Surabaya, namun pasti membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang. Untuk itu solusi paling memungkinkan adalah Persebaya menyewa stadion terdekat dari Surabaya. Gelora Delta Sidoarjo bisa menjadi solusi jika Persebaya serius mencari stadion untuk dikelola jangka panjang dan profesional. Jika Persebaya menyewa stadion di luar Surabaya, pasti Pemkot Surabaya akan merasakan kerugian, karena 2 stadionnya mangkrak tak digunakan untuk bermain. Dan akan rusak dengan sendirinya karena tidak dipakai Persebaya. Biarkan Pemkot Surabaya menolak Persebaya bermain di Surabaya, pasti mereka akan rugi sendiri. Jika di jajaran Pemkot Surabaya adalah bonek dan cinta Persebaya, maka pasti Persebaya tidak akan kesulitan bermain di Surabaya. Jangan habiskan tenaga untuk seseorang yang jelas menolak kita. Ini hanya opini pribadi karena bentuk kecewa kabar bonek Persebaya terhadap Pemkot Surabaya. Terima kasih, salam satu nyali.